Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang transaksi sewa-menyewa di negara Jerman, yakni memahami kontrak sewa-menyewa Wohnung atau apartemen dan berbagai hal terkaitnya. Sewa-menyewa atau ijaroh adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penukaran dengan masa tertentu, yaitu dengan transaksi pembayaran suatu harga yang disepakati. Di negara Jerman memiliki sistem sewa-menyewa yang sangat rapi dan detail. Di Jerman memiliki aturan tertentu mengenai luas meter persegi tiap individu dewasa, kurang lebih minimal 14 meter kuadrat, sehingga jika ingin tinggal berdua maka amannya harus mendapatkan apartemen dengan luas sekitar 30 atau lebih meter persegi. Jadi setelah kita melewati tahapan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ruangan apartemen yang disewakan, kemudian mengisi data pribadi kepada calon landlord atau pemilik properti. Dokumen yang perlu kita deklarasi bernama Mieterselbstaunkun. Secara bebas bisa diterjemahkan dengan lembar pengakuan diri secara sukarela. Pada lembar tersebut intinya kita mendeklarasikan beberapa data pribadi, antara lain Familienstand, alamat saat ini, nomor telepon Jerman, email, status pekerjaan, penghasilan tetap per bulanan, institusi pemberi kerja atau beasiswa, dan alasan kenapa kita tertarik untuk menempati Wohnung tersebut. Kemudian di lembar setelahnya adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan nein semuanya, yang berarti tidak. 10 pertanyaan tersebut jika ada yang diconteng dengan jawaban ja atau iya, maka sudah pasti kita tidak akan disetujui untuk menempatinya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut terkait dengan kondisi keuangan dan catatan pribadi. Adapun mengenai bentuk pertanyaannya, mulai dari apakah kita pernah punya masalah dalam perihal sewa-menyewa di Jerman sebelumnya, atau pernah bangkrut tidak bisa bayar sewa, atau memiliki hutang tunggakan keuangan dalam bentuk apapun, kredit, card, deposit. Juga ada pertanyaan, apakah kita memiliki catatan kriminal atau pernah melanggar aturan di Jerman. Terakhir, kita harus mengaku tidak akan menambah orang selain yang telah disampaikan untuk tinggal di Wohnung tersebut, dan juga tidak diperbolehkan memainkan alat musik yang membuat kegaduhan. Setelah menandatangani lembar tersebut, terus foto dan kemudian mengirimkannya. Dari lembar tersebut kemudian berlanjut dengan dikirimnya satu bundle Mietvertrag yang sudah ditandatangani oleh landlord dan sudah ditandai juga, di mana penyewa harus menandatangani kedua rangkap kontrak tersebut. Selebihnya selalu membahas poin-poin utama seperti mentaati tata tertib penyewa di Wohnung tersebut, mengerti hak dan kewajiban kita sebagai penyewa di ruang privat. Disebutkan juga perihal denda jika tanggung jawab tidak dilakukan atau kecelakaan yang menyebabkan kondisi ruangan mengecewakan. Uniknya, secara adil kita sebagai penyewa dijamin privasinya, bahwa landlord tidak berhak menindak tiba-tiba ruangan kita tanpa alasan tertentu. Diatur juga tentang waktu-waktu saat tidak boleh ada keributan yang disengaja, yaitu jam 10 malam sampai jam 7 pagi dan jam 1 hingga jam 3 siang. Terkait mengenai uang, lebih rigid lagi. Misalnya, kita tidak boleh telat membayar sewa bulanan lebih dari hari kerja ketiga tiap bulan. Masih tentang uang, khususnya caution atau security deposit, uang sejumlah atau biasanya 3 kali sewa bulanan ini harus dimasukkan atau ditabung di rekening khusus dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi landlord.
Oke, mungkin itu sedikitnya yang bisa kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.